Tradisi saling mengkritik telah lama menjadi bagian dari khasanah keilmuan. Dalam Islam disebut sebagai ilmu adabul bahthi wal munazarah. Dalam tradisi barat disebut argumentation theory. Ilmu ini mengatur etika serta tata cara berdialog dan mengkritik dengan benar dan objektif. Salah satu prinsip penting di dalamnya adalah larangan tahakum, yakni membuat klaim sepihak terhadap lawan debat tanpa dasar yang sahih. Dalam kesempatan ini, mari kita telaah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang kerap dipandang paling intelektual oleh para pengikutnya. Belum lama ini, ia melayangkan kritik tajam kepada para ulama. Menurutnya, ulama menjadi salah satu sebab keterbelakangan umat Islam saat ini, terutama di Indonesia. Katanya lagi, sekarang banyak kaum muslimin merasa ilfil terhadap ulama, bahkan mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi keulamaan. Nah, yang perlu kita tanyakan, apakah kritik tersebut memiliki dasar argumentatif yang sahih? Apakah statement itu benar-benar bertumpu pada data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan? Ataukah hanya merupakan tahakum, yakni klaim sepihak tanpa dasar yang kuat namun dikemas dengan narasi ilmiah demi membangun kesan intelektual semu? Mari kita bahas. Menuding kaum muslimin merasa ilfil terhadap ulama adalah narasi yang tidak hanya cacat secara nalar, tetapi juga bertentangan dengan pandangan Islam yang memandang ulama sebagai pewaris kenabian dan menjaga warisan ilmu agama. Kaum muslimin dan ulama adalah dua entitas yang tidak terpisahkan. Berusaha memisahkan keduanya ibarat memisahkan pohon dari akarnya. Apalagi ketika premis itu kita uji di lapangan. Anggap saja premis yang ia bawa bahwa kaum muslimin merasa ilfil dengan ulama itu benar sebagai sebuah hipotesis. Namun, fakta di lapangan mayoritas kaum muslimin masih menjaga kepercayaannya terhadap ulama, menjadikan mereka sebagai rujukan utama dalam urusan agama dan moral. Setia dengan perjuangan mereka yang sudah jelas, yaitu menjaga kaum muslimin dari kelompok-kelompok yang berkedok edukator namun mengajarkan kebencian terhadap para ulama. Sofisme selanjutnya yang ia lontarkan menganggap santri di pesantren tidak lain hanya diajarkan kebodohan karena alasan tunduk patuh terhadap masyayikhnya, dilarang berpikir kritis dan hanya disuruh mencium tangan mereka dengan keyakinan akan keberkahan. Lagi-lagi narasi ini tidak hanya cacat secara akal, tetapi tidak didukung oleh sumber keilmuan manapun. Faktanya, para santri tidak hanya tangguh dalam tradisi intelektual Islam, tetapi mumpuni di berbagai bidang ilmu umum. Tak sedikit dari mereka yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Mengenai sikap ketundukan kepatuhan santri kepada para masyayikh bukanlah bentuk pembodohan, melainkan warisan ulama dahulu yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Sikap yang ditanamkan ini bukan untuk mematikan nalar, melainkan untuk menumbuhkan adab, meruntuhkan kesombongan, serta menekankan betapa agungnya kedudukan ulama dalam pandangan Islam. Termasuk mencium tangan mereka, bukan tanpa alasan, itu bentuk penghormatan dan harapan keberkahan. Banyak hadis-hadis sahih yang menganjurkan mengambil barokah dari ulama, dan sudah jadi amalan para ulama besar dari dulu sampai sekarang. Kemudian tudingan bahwa ulama gemar meminta-minta dan pesantren tidak memahami ilmu ekonomi sehingga hanya bergantung pada sumbangan untuk membangun fasilitas adalah asumsi yang keliru sekaligus menyesatkan. Ini bukan kritik yang membangun. Faktanya banyak pesantren berhasil mengelola bisnis mandiri dengan pendapatan yang mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah tanpa bergantung pada sumbangan masyarakat. Ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga tempat produktif yang mampu memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi para santri secara mandiri. Intinya, tuduhan orang tersebut terhadap para ulama dan pendidikan pesantren sejatinya tak lebih dari klaim kosong yang lahir dari kebencian yang dibungkus dengan narasi meyakinkan, namun tak berdasar. Padahal faktanya ulama dan dunia pesantren dari dulu sampai saat ini justru menjadi benteng moral dan intelektual umat.